Shalom semuanya. Bersyukur pada sore hari ini kita bisa berkumpul, walaupun kita ibadah secara online ataupun streaming, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita, bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menguatkan setiap kita untuk menjalani hidup ini. Karena kita harus percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Tiba saatnya kita akan memuji, kita akan menyembah, kita akan bersatu hati untuk datang ke hadirat-Nya, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini kami bisa berkumpul, walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda Tuhan, tapi kami bersatu hati, kami bersepakat ya Bapa untuk menyembah memuji-Mu bersama-sama. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau yang bertata atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita pujikan bersama-sama. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Mari sembah Engkau Allah Immanuel, haleluya. Engkau Allah Immanuel, terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Kau Allah besertaku, Kau Allah besertaku. Tiada Allah lain sepertimu, tiada Allah lain sepertimu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
sempurna, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom Youth and Teen, apa kabarnya hari ini? Kak Linda sangat yakin dan percaya setiap kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita sangat baik, amin. Nah, hari ini Kak Linda mau membahas bagaimana sikap kita sebagai anak-anak muda menjadi pribadi-pribadi yang kuat atau keep strong ya. Nah, kalau kalian percaya atau enggak, sadar atau enggak, kita tuh sama-sama diproses oleh Tuhan. Mau tua, mau muda, atau sekalipun sudah sangat tua, hari-hari ini Tuhan sedang memproses kita semua. Jangan berpikir bahwa, oh ini prosesnya untuk papa mamaku, oh ini prosesnya untuk kakak-kakakku, cece atau kokoku. Enggak, ini semua kalian sedang diproses sama Tuhan. Ketika kita berbicara tentang proses itu selalu step by step. Kayak umpamanya gini, kayak kalian masak nasi goreng ya, masak nasi goreng. Gak mungkin kalian pentelengi atau kalian liatin doang nasi tadi yang nasi biasa yang nasi putih itu tiba-tiba jadi nasi goreng, gak mungkin. Pasti kalian ada prosesnya ya, kalian harus siapin bumbunya, kalian harus siapin untuk alat masaknya, dan akhirnya kalian harus benar-benar tekniknya harus bagus sehingga itu menjadi masakan yang sangat enak. Sama dengan hidup kita hari ini. Kenapa Tuhan mengizinkan hari ini kita ada di kondisi seperti ini? Karena Tuhan sedang memproses kita. Dan proses itu, keputusannya apa yang kita lakukan hari ini itu di kalian semua, juga di Kak Linda, di kita semua. Nah, ketika kita bilang bahwa, oh Kak aku udah percaya sama Tuhan kok, pasti aku dilindungin Tuhan. Bukan sebatas itu tok, bukan hanya sebatas itu doang yang harus kita lakukan. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita harus ikutin prosesnya Tuhan. Karena tuntutan setiap kita orang percaya itu adalah kita harus sempurna. Ya, di dalam Matius 5 ayat 48, Kak Linda bacakan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuntutannya bukan hanya percaya tok, bukan sekedar aku percaya sama Tuhan kok. Kan aku pokoknya udah Kristen dari kecil, aku udah baptis gitu. Jadi bukan hanya sekedar itu tok, tapi bagaimana kita harus berproses di dalam Tuhan. Ya. Harus berproses di dalam Tuhan. Bukan hanya percaya. Kalau kalian bilang percaya, tapi tetap ngomong jorok, ya sorry to say, sama aja bohong. Atau kalian bilang, aku percaya sama Tuhan kok Kak, tapi yang diutamakan apa? Gadgetnya dulu, pagi-pagi bangun tidur, yang dibuka gadget, ada WA atau mungkin ada DM dari siapa. Bukan Tuhan yang diutamakan. Atau aku percaya kok sama Tuhan Kak, waktu kita 24 jam, hampir 24 jam kita habiskan untuk bermain games dan sebagainya. Itu kalau kalian bilang itu bukan percaya. Percayamu hanya sebatas di omongan. Tapi kalau kalian percaya sama Tuhan, pastinya kalian harus ikuti prosesnya. Ya, harus ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Sama seperti Bapak Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12 atau nanti kalian baca di rumah kalian masing maksudnya ya, atau di Kejadian pasal 22. Di situ bahwa Abraham diproses Tuhan sangat luar biasa loh. Bagaimana ketika dia bilang, aku percaya sama Tuhan. Tuhan menguji imannya. Tuhan menguji kepercayaan Abraham saat itu. Lalu pertanyaannya,
Apa yang dilakukan oleh Abraham? Coba kalian berpikir sekarang. Apa yang dilakukan Abraham? Bersungut-sungut? Enggak. Kalau kita percaya sama Tuhan. Percaya Kak, percaya. Tapi giliran, ayo pelayanan yuk. Oh kok aku banyak ini nah, banyak banget alasannya. Itu yang juga dilakukan, itu yang tidak dilakukan oleh Abraham saat itu. Dia tetap percaya, sekalipun dia nggak tahu nih sama Tuhan mau disuruh kemana. Tapi dia tetap percaya, tetap ikutin prosesnya Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abraham? Apa yang harus kita perhatikan di situ? Tindakan apa yang dilakukan Abraham ketika Tuhan menyuruh Abraham saat itu? Apa yang dilakukan? Dia tetap percaya. Kemudian apa yang Tuhan perintahkan ke dia, semua dia lakukan. Nah, dari sini kita belajar dari sosok Abraham ini, bahwa ternyata dia pribadi yang sangat kuat kepercayaannya, sehingga ketika dia percaya, dia do something sama Tuhan. Yang kedua, keep strong atau tetap kuat itu apa yang harus kita lakukan, yaitu adalah kita harus out from comfort zone. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Coba deh sekarang kalian berpikir, zona nyaman kalian itu apa? Mungkin medsos kalian, kalau nggak bikin status, kalau nggak stalking IG-nya siapa, kayak ada yang hambar mungkin, atau zona nyaman kalian tuh di games. Kalau nggak bermain game, satu hari rasanya kepala pusing kayak gitu ya. Atau mungkin kayak galau kalau kita nggak main games. Atau comfort zone kita, pacar kita. Ya kan, kalau nggak ada kabar dari doi, nggak ada kabar dari ayang, dari beb kita, kayaknya kayak galau gitu. Nah itu comfort zone kita. Nah itu proses yang harus kita lalui. Kita harus keluar dari comfort zone itu. Ya, kalau kita percaya, kita ngaku anak Tuhan, Kak aku anak Tuhan kok Kak, aku percaya sama Tuhan. Oke, kita juga harus do something dong. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita bilang aku percaya sama Tuhan, kita mau tahu apa maunya Tuhan, itu harus kita membaca Alkitab. Atau Alkitab kalian dimanapun, kalian punya HP, ada gadget yang dalamnya ada Alkitab, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu fasilitas untuk kita bisa tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu suaranya Tuhan. Kalau kita cuma bilang percaya sama Tuhan, tapi kita nggak ngelakuin apapun, ya sama aja tadi loh, Kak Linda bilang tadi. Jadi kalau kalian bilang kalian percaya Tuhan, kan harus do something, yaitu tadi apa? Baca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, dengan membaca firman Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ngelakuin ini benar enggak? Kalau ngelakuin ini sesuai enggak sama firman Tuhan? Jadi ketika kita percaya dan kita melakukan sesuatu dengan membaca Alkitab, maka Kak Linda percaya kita akan lebih berhati-hati dengan tindakan kita. Ya, mau ngelakuin sedikit, oh kayak ini Tuhan berkenan enggak ya? Nah, perkenanan Tuhan atau kita bilang Tuhan berkenan atau enggak, itu bisa dialami dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Alkitab. Mungkin kalian dalam baca Alkitab enggak memahami, maksudnya apa ya? Tenang, ada banyak pembina-pembina kalian, mungkin ada kakak-kakak yang senior umurnya, sehingga kalian bisa tanya sama mereka, atau mungkin ke orang tua kalian juga bisa. Jadi harus ada sesuatu, memang itu adalah bentuk dari bayar harga, adik-adik semua ya. Bayar harganya kita sama Tuhan. Kalau kita nggak ngerti terus kita, aku nggak ngerti lah sama firman Tuhan ini, terus kita nggak ngelakuin apapun, ya sama aja. Mendingan waktu kita, aku nggak ngerti deh sama firman Tuhan ini, ya kita tanya sama orang-orang yang kita anggap mungkin dia lebih paham tentang firman Tuhan. Nah itu, jadi kita harus do something-nya seperti itu. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kita yakin percaya firman Tuhan, Kak Linda sangat yakin deh, Kak Linda sangat yakin, kalian bisa untuk mengontrol diri kalian. Mau pacar kalian nggak WA atau nggak menghubungi kalian, kalian akan jadi, nggak akan jadi pusing, karena kalian tahu bahwa comfort zone-ku itu bukan di dia, comfort zone-ku itu ada di Yesus, ada di Tuhan kita. Atau mungkin kalian, games kalian tadinya jadi comfort zone, terus kalian tahu bahwa tujuanku tuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu menegur aku, maksudnya mengingatkan bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, Tuhan tuh menyayangi kita. Lalu apa yang harus kita kembalikan untuk Tuhan? Mungkin kasih kita, ya kan?
mungkin waktu kita untuk Tuhan, itu nggak apa-apa. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sama Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap strong ya, hari-hari ini kita menjadi youth and teen yang strong di hadapan Tuhan, adalah bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Coba kalian mau tanya dulu, di rumah ini siapa atau berapa banyak yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih ekstra hari-hari ini? Karena kita lebih banyak di rumah, ya kan? Atau mungkin kalian lebih mundur. Coba itu kalian lebih tahu lah. Kalian bisa cek diri kalian masing-masing dan bisa menjadi introspeksi buat kalian. Ya, menjalin komunikasi dengan Tuhan itu adalah ketika kita diproses Tuhan, terus kita memilih untuk out from comfort zone, maka kita harus bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasinya itu seperti apa sih, Kak? Nah, komunikasinya itu ada banyak cara untuk kita bisa membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Yang pertama pastinya membaca kitab. Karena dengan membaca Alkitab, ya, kita akan ngerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan itu perlu disiplin waktu, adik-adik semuanya. Perlu disiplin waktu. Gak apa-apa kalian mungkin hari-hari ini cuma bisa baca satu pasal, atau mungkin gak sampai satu pasal, tapi kalian punya disiplin waktu, every day, every time kalian membaca Alkitab. Itu salah satu bentuk komunikasi kalian dengan Tuhan. Yang kedua, salah satu bentuk kita menjalin komunikasi dengan Tuhan adalah dengan tentunya berdoa. Bukan doa makan tok ya. Kita punya doa waktu pribadi kita dengan Tuhan. Karena ketika kita sudah baca firman, terus kita berdoa sama Tuhan, itu kayaknya kita dari diri kita tuh menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kerinduan kalian, apapun itu yang menjadi kegalauan kalian ungkapkan sama Tuhan. Itu akan membentuk kekuatan dalam diri kita. Ya, kalau jangan anggap bahwa kita mengandalkan Tuhan itu cukup dengan percaya, enggak. Kita harus ada lakukan sesuatu. Yang ketiga adalah dengan praise and worship. Dalam pujian dan penyembahan sangat kuat sekali ada kuasanya. Ya, ketika pujian dan penyembahan dinaikkan ke Tuhan, kalian punya waktu pribadi dengan Tuhan untuk memuji Tuhan. Kalian sangat yakin setiap kita pasti dikuatkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, melalui apapun itu caranya. Ketika kita punya disiplin waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan tentunya tadi dengan praise and worship time kita dengan Tuhan, kalian sangat yakin kita akan punya banyak cara. Tuhan akan tunjukkan bagaimana kita bisa menghadapi hari-hari ini. Kebosanan kita mungkin di rumah, ya, nggak ketemu teman-teman, nggak apa-apa. Itu Tuhan akan pasti tunjukkan gimana supaya kita bisa tetap strong, kita tetap happy menjalani hari-hari kita ya. Yang berikutnya, ya kalau contohnya itu membangun komunikasi adalah seperti orang yang teman-teman atau kalian sendiri yang sedang pacaran ya. Gak mungkin kalian gak akan melakukan satu komunikasi dalam satu hari, pasti ada. Entah itu nanya kabar, entah itu ngapain, pasti tetap ada komunikasi. Nah itu yang harus kita lakukan, disiplin kita kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi kalau sama Tuhan tentunya kan. Jadinya kita harus punya waktu yang untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita gak galau. Nah dalam menjalani proses kehidupan, keputusan ada di tangan kalian saat ini. Kalian memilih nggak nyontek atau nilai pas-pas, nggak nyontek atau nilai pas-pasan, itu pilihan di kalian. Atau kalian memilih mendisiplin diri membaca Alkitab atau tidak sama sekali. Atau yang ketiga, kita selalu bersyukur, kita selalu berdoa syafaat untuk siapapun, itu semuanya pilihan di kalian. Nah, apapun adik-adik yang kalian lakukan saat ini, sangat menentukan masa depan kalian. Yuk, tetap kuat, tetap happy, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau hari ini kalian bisa, itu semua karena Tuhan. Ya, jangan sia-siakan waktu kita dengan Tuhan. Ada 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus berproses di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kita harus out from comfort zone kita, karena comfort zone kita ada di Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. So, buat teman-teman semua, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, satu renungan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami menjadi pribadi yang kuat. Karena kami tahu Tuhan, tuntutan hidup kami adalah kami harus sempurna seperti Engkau. Menjalani hari-hari kami Tuhan, di tengah-tengah musim yang sedang sulit ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan setiap kami.
Dan malam ini Tuhan kami berdoa untuk adik-adikku dimanapun berada. Tuhan, mereka dalam masa-masa karantina mereka di rumah, Tuhan, Engkau akan memberkati mereka semua tanpa terkecuali, berkati keluarga mereka, memberkati Tuhan, saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada. Juga Tuhan terlebih memberkati iman pertumbuhan mereka, biar mereka punya waktu bersama Tuhan, biar mereka mau diproses sama Tuhan, dan biar mereka Tuhan mau keluar dari comfort zone mereka, karena Tuhanlah tempat perlindungan, Tuhanlah tempat kenyamanan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah Tuhan kami mau menerima kasih karunia Tuhan, kami mau menerima anugerah Tuhan, kami mau menerima berkat Tuhan hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk seluruh pemerintahan, untuk seluruh tim medis yang masih berjuang Tuhan untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mengatasi hal ini, masalah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.